meletakkan tangan ketika setelah takbiratul ihram. Ada yang Allahu Akbar langsung dilepas, ya tangannya lepas begitu aja. Ada yang Allahu Akbar dodo begini pak, kademen, ya. Terus Allahu Akbar ono sing nduk apa atasnya udel, ya atasnya busa. Allahu Akbar nduk ngisore udel wedi ucul, ya. Ya, jadi ada semacam itu, ya. Allahu Akbar begini, ya di sebelah kiri, ya. Ini tidak ada masalah, ya. Sing penting nggak begini tadi, berkaca pinggang tadi, ya itu yang tidak boleh. Ada ulama yang menjelaskan, nih nduk nggone dodo, iku pas nggawa tombak, nih nduk kene pas nggawa pedang. Nih nduk kene pas gawa busur panah, ya wallahu alam lah, ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i ngapunten itu di atas pusar, ya di atas pusar di bawah dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu fi ihsanin la yaumidin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musholla Nurul Ihsan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, kitab Uqul Durjain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ayu sholliya rajulu, yaitu seseorang yang sholat muhtasiron dengan apa ngene iki Pak ya, apa bertolak pinggang. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Walafduli muslimin, dan menurut riwayat Muslim, wa maknahu ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi, yaitu menjadikan tangannya itu atau meletakkan tangannya di atas pinggangnya, ya semacam ini. Wa fil Bukhari an Aisyah, dan menurut riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah, anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim, yang demikian itu adalah perbuatan orang Yahudi dalam sholat mereka. Jadi ngapunten Bapak Ibu, sholat itu dilarang nih cara Jawa apa mengkerik Pak ya, apa ngene iki ya tadi, berkaca pinggang, ya itu tidak boleh. Kalau kita lihat yang sudah pernah umrah, pernah haji, itu macam-macam orang dalam apa meletakkan tangan ketika setelah takbiratul ihram. Ada yang Allahu Akbar langsung dilepas, ya tangannya lepas begitu aja. Ada yang Allahu Akbar dodo begini Pak, kademen, ya. Terus Allahu Akbar ono sing nduk apa atasnya udel, ya atasnya busa. Allahu Akbar nduk ngisore udel wedi ucul, ya. Ya, jadi ada semacam itu, ya. Allahu Akbar begini, ya di sebelah kiri, ya. Ini tidak ada masalah, ya. Sing penting nggak begini tadi, berkaca pinggang tadi, ya itu yang tidak boleh. Ada ulama yang menjelaskan, nih nduk nggone dodo, iku pas nggawa tombak, nih nduk kene pas nggawa pedang, nih nduk kene pas gawa busur panah, ya wallahu alam lah, ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i ngapunten itu di atas pusar, ya di atas pusar di bawah dada, itu madzhab Syafi'i. Nah tidak di bawah pusar, ya. Terus ngapunten Bapak Ibu,
sholatnya laki-laki sama perempuan itu ada perbedaan. Ya, pertama, laki-laki kalau berdiri itu paling enggak pas dengan apa badan, ya. Jadi segini umpamanya, ya. Enggak usah mengkangkang nemen, enggak usah tambah ciut no. Kalau perempuan disempitkan sesempit mungkin, pokoknya ojo sampai tiba. Nah ini dipepet-pepet nemen tiba. Jadi jangan sampai lebih apa lebar dari laki-laki. Ono memang sebagian teman itu perempuan karena kaki harus mepet dengan kaki yang lain, buka ombongnya nih Pak. Bungowos, munopo gak ngerti pokoknya. Ya, kan laki-laki sama perempuan beda. Nek laki-laki dibuka odo ombos biasa. Nek perempuan dibuka odo ombo ngowos temenan nanti itu. Ya. Nah, terus pas waktu ruku itu jari-jari itu kan di lutut. Kalau bisa laki-laki itu apa sikunya dibuka. Ya. Dibuka. Nih perempuan itu sikunya malah ditutup, ya. Jadi kalau dulu umpamanya itu ada yang mengatakan supaya anak kucing gak melorot. Tahu anak kucing ya? Ibu-ibu kan punya anak kucing itu Pak. Ya, Ustadz sekarang kan sudah ada BH, kan enggak apa. Tetap artinya apa? Untuk kesopanan dan seterusnya. Jadi tidak seperti bapak-bapak dibuka begitu, ya. Jadi dikempit. Waktu sujud laki-laki perempuan sama, tangannya ini dirapatkan. Kalau bapak-bapak itu meletakkan tangan itu rata dengan ini atau rata dengan telinga, meletakkannya itu, ya. Terus ininya dibuka dikit apa sikunya, perutnya jangan sampai nempel ke paha. Kalau ibu-ibu enggak. Ibu sama dengan apa meletakkannya itu sama dengan telinga atau apa pundak, terus pun sikunya nggak usah dibuka ibu, malah ditutup begini. Terus apa ini pupunya itu nggak usah mepet dengan perutnya atau dadanya. Itu ibu-ibu, ya. Jadi ada perbedaan. Ustadz itu kan sudah kasih BH ya tadi. Ya, tidak hanya untuk menahan itu, tapi juga untuk kesopanan. Ya, karena mau itu begagah begini kan ya nggak pas Pak gitu loh ya. Dan itu di hadis ada, di sini tidak dijelaskan, di beberapa kitab juga ada. Jadi kalau ibu-ibu sholat, terus ibu-ibu yang kemarin ini, tadi pagi termasuk ibu-ibu ngaji depan saya itu, Ustadz ini ada mukena itu kalau sujud kelihatan apa tangannya gitu loh, kelihatan tangannya. Wanita itu kalau auratnya di dalam sholat itu seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Yang namanya telapak tangan itu baik batnun maupun dohun, baik itu yang perut maupun yang punggung. Yang putih sama yang coklat kelihatan tidak apa-apa Bu, ya. Jadi pas apa sujud ya itu kelihatan ininya tidak apa-apa, ya. Termasuk umpamanya Allahu Akbar sendakep kok ininya apa telapak tangannya ibu-ibu itu kelihatan tidak apa-apa, karena itu tidak aurat di dalam sholat. Terus waktu tahiyat awal itu kan duduknya iftiros sama. Yang penting ininya menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kaki yang kanan itu kan ditekuk gini Pak ya, bukan begini. Kalau begini enggak ada kesunahannya. Karena apa? Karena jari-jarinya tidak menghadap ke kiblat. Termasuk duduk tawaruk ya, duduk tahiyat akhir. Itu sama bapak sama ibu ya, cuma tadi yang kaki kanan ini tetap ditekuk supaya menghadap ke kiblat. Saat duduk ini ujungnya di sini ya, jadi dua-duanya sini
jangan sampai ngelempar begini atau begini. Jadi pas ini rapat. Ini di Fathul Mu'in diterangkan semacam itu. Terus yang kanan ya itu menggenggam ya, menggenggam gini, yang satu dilepas ya. Yang satu dilepas begini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Enggak usah gini-gini. Ya, diangkat biasa. Biasanya nih masalah kan nih bukan asyhadu gini nih bukan ya biasanya gitu. Ya, nih bukan kenceng dhewe Pak gitu loh. Ya. Nah, itu enggak usah kenceng-kenceng gitu. Nah, ini mata itu kan melihat ke tempat sujud. Ketika asyhadu alla ilaha illallah itu melewek ke sini, Pak. Melewek. Ya, kalau di kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibawi dan kitab Yan Tolibin itu dijelaskan. Jadi kita ambil melewek sini. Terus waktu salam upayakan dada tetap menghadap kiblat. Jangan sampai begini. Nah, ini sudah. Jadi assalamualaikum. Nah, ini sudah enggak dada enggak menghadap ke kiblat. Cukup menoleh saja. Upayakan pipi, kalau menoleh kanan, pipi kanan bisa dilihat oleh orang belakang. Bukan belakang kita nih ya, agak nyerong sana. Pokoknya bisa melihat. Jangan ini. Assalamualaikum. Nah, ini kan enggak nanti ya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan tapi dada tetap menghadap ke kiblat, termasuk yang kiri. Karena tidak sedikit dari teman-teman itu ya diongkek begini. Ya, jadi mau kayak begini, ini supaya bisa dilihat di belakang, tapi ini dadanya itu sudah tidak menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat, termasuk kalau bisa kaki waktu berdiri itu tidak nyerong begini Pak. Kalau bisa begini. Tipe Ustadz, nah itu kalau belum biasa. Kalau udah biasa agak diluruskan kalau bisa. Ya dua-duanya kaki itu. Ya, kalau memang sementara tidak bisa ya akan nyerong dikit lah. Pokoknya jangan sampai nyerong nemen. Ya, jadi semuanya menghadap ke kiblat. Yaitu antara sholat laki-laki sama perempuan agak beda. Jadi umpamanya ibu-ibu, wah ini harus mepet-pet ini nanti ya, terus mekangkang begitu ya, ada memang semacam itu ya. Allah alam lah ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Karena sakit. Ya. Nah, dengan sesuai kesunahan itu saya terkira begini, apakah melaksanakan sunnah untuk agar jari-jari ini nanti ke kiblat atau tidak dihadapkan ke kiblat, dihadapkan ke kiblat tapi akhirnya nahan sakit sambil baca atau Ya, jadi semua yang saya sampaikan itu adalah orang yang normal. Ya, kalau nggak normal, ini sesuai dengan kemampuannya. Contoh begini, Pak. Ibnu Abbas itu punya murid. Ibnu Abbas sudah tua waktu itu. Ibnu Abbas itu kalau duduk, terutama duduk tawaruk, itu silo begini. Nggak bisa duduk semacam tawaruk tadi itu kan bisa tapi kan jarinya nggak bisa ditekuk gitu aja. Ibnu Abbas itu gini ngimami itu. Nah santrinya ada yang ikut sholat itu ngikuti Ibnu Abbas duduk gini. Nah setelah diketahui sholat sunat, loh sampean kok nih sholat kok duduknya begitu? Iya karena ikut guru. Jangan, saya nggak bisa duduk itu, makanya saya duduknya begini, gitu loh. Nah murid itu tanya, dulu jelas no. Jadi yang standar itu dilakukan oleh yang mampu. Nek gak mampu, ya sekemampuannya, Allah Maha Tahu. Karena nggak mampu, kecuali mampu tapi nggak mau, kan gitu Pak ya. Mampu tapi nggak mau. Termasuk ngapunten, di sini juga dijelaskan. Ada dua hadis, tapi mayoritas ulama itu kalau dari berdiri ke sujud itu dengkul dhisik, Pak. Lutut dulu. Ya, nanti ada hadisnya dua-duanya ada. Ya nanti kita jelaskan, ya. Jadi
kalau turun itu lutut dulu baru tangan. Ya, memang ada hadis tangan dulu baru lutut, ya. Lutut dulu. Saya nggak kuat Ustaz. Saya itu asam urat tinggi. Saya begitu tangan dulu, enggak apa-apa. Karena kemampuannya begitu. Saya juga begitu kadang-kadang itu. Kalau ngapunten terlalu lama Pak ya, umpamanya ya, setengah juz gitu ya kita habiskan waktu sholat. Itu kalau sudah 4 rakaat atau 6 rakaat itu kan sudah cukup itu ya. Nah, itu waktu sujud ya tangan dulu, nggak kuat ini. Ya. Jadi blok tangan dulu, ya. Tapi kalau normal itu lutut dulu, ya. Yang penting satu, jangan kepala dulu. Ya, berdiri itu sujud kepala dulu pengwok. Lah ini sudah tidak ada perintah itu semacam itu ya. Boleh lutut, boleh tangan, tapi yang terbaik adalah lutut dulu ya. Ibu-ibu pakai kaos kaki itu lebih bagus. Sholat ibu-ibu pakai kaos kaki itu disunahkan Bu ya. Takutnya nanti mukenanya itu kecil, terus waktu sujud kelihatan kakinya. Nih kelihatan kakinya itu batal. Onok mana gini, ngapunten ibu-ibu nggak tahu kalau ibu-ibu sini pernah melakukan enggak? Rukuk ya, mukena, karena dia itu tidak membawa sajadah. Waktu sujud, mukenanya itu dilempar ke depan, terus sujud itu mukena. Ada yang pernah begitu Bu? Ya, jadi ibu-ibu itu kalau di tempat saya ada laporan, Pak Ustadz itu tidak bawa sajadah, waktu sujud ikan mukenanya kan mukenaan sambungan itu loh, ya dilempar ke depan, jadi mukenanya itu untuk sujud. Nah yang demikian itu tidak sah, ya tidak sah. Kenapa? Karena mukena itu malbus, yang pernah saya sampaikan, kemana saja kita bergerak dia bergerak, maka itu namanya malbus. Contoh umpamanya kita bawa sorban. Nah sorban itu kalau kita berdiri kan ikut berdiri. Kalau kita sujud, nah sujud kita itu di atas sorban itu semuanya nggak sah. Kecuali sorbannya diletakkan di bawah. Di bawah kita berdiri kan sorbannya nggak ikut berdiri Pak. Itu pakai untuk sama dengan ini sajadah sama. Kita berdiri sajadahnya tetap, makanya kita sujud di sajadah tidak apa-apa. Sujud di sorban tadi kalau sorbannya tidak dipakai tidak apa-apa. Ya, jadi itu malah mukenanya dipakai untuk Untuk sujud. Ini tidak sah ya. Jadi memang harus ada ilmunya ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasih keturunan. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dan kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.